Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Sanjaya. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Kordon Putra Sumedang. Di sini sudah tertera yaitu laporannya. Untuk pertama, di sini ada disusun oleh kelompok saya, yaitu beranggotakan saya sendiri Muhammad Febrian Sanjaya, kemudian Muhammad Andika, Hadi Suharyadi, dan Rija Kusmana. Dan periode PKL yang saya lakukan adalah dari 6 Januari tahun 2025 sampai 27 Maret 2025. Kemudian selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Kordon Putra Sumedang. Tahun berdirinya yaitu 1970 dan tahun berdiri bengkel Kordon Putra yaitu 2016. Dan alamatnya adalah Jalan Sekar nomor 1 Ciberem Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 45353 untuk kode posnya. Bidang usahanya yaitu penjualan bahan konstruksi bangunan dan perawatan serta perbaikan kendaraan. Pengiriman yaitu truk tronton dan dump truk. Visi dan misi bengkel yaitu menjadi bengkel truk terpercaya dan profesional, memberikan layanan terbaik dengan teknisi yang kompeten dan alat yang memadai. Kemudian ini adalah foto bengkelnya dan ada saya sendiri di sana lagi briefing pagi. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan PKL dan materinya ya. Selama saya PKL, saya mengikuti berbagai kegiatan antara lain seperti servis berkala, ganti oli dan juga filter solar. Kemudian pemahalaan sistem rem, perbaikan dan pergantiannya juga, dan pemeliharaan rutin yaitu pemeriksaan berkala, yaitu pemeriksaan sistem rem secara berkala untuk memastikan komponen-komponen berfungsi dengan baik, dan ganti kampas rem secara teratur sesuai dengan rekomendasi pabrik. Kemudian pemeriksaan minyak rem, periksa minyak rem, pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian ada tanda-tanda masalahnya yaitu suara berdecit. Jika rem mengeluarkan suara berdecit, mungkin kampas rem sudah aus atau sudah habis. Untuk penanganannya yaitu bisa diganti saja kampas remnya dengan yang baru. Kemudian yang kedua ada rem tidak responsif. Jika rem tidak responsif, kemungkinan ada masalah dengan sistem hidrolik atau kampas rem, yaitu sistem rem angin ataupun minyak remnya tidak berfungsi. Kemudian getaran. Jika rem bergetar saat digunakan, mungkin ada masalah dengan rotor atau kampas rem. Kemungkinan biasanya rotornya atau kampasnya itu kelonggaran jadi ada getaran, sedikit getaran. Kemudian materinya yaitu sistem rem. Jenis sistem rem pada truk tronton yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama ada rem udara penuh full air brake, yaitu mekanisme itu rem utama. Kemudian rem tromol atau dump brake. Kemudian pemeliharaan berkala. Yang pertama ada pemeliharaan harian atau praoperasi. Dengan cara pemeliharaan harian yaitu cek tekanan udara pada sistem, biasanya 8 sampai 10 bar.
pastikan tidak ada kebocoran udara dengan mendengarkan suara desis. Kalau ada kebocoran, biasanya terdengar suara desis di saluran selang udaranya. Kemudian cek indikator tekanan dan lampu peringatan. Lalu pemeliharaan mingguan yaitu kuras tangki udara atau air tank untuk membuang air dan kotoran. Biasanya suka ada air ataupun kotoran yang mengendap di dalam tangki udara atau air tank. Pemeriksaan kondisi kampas rem dari luar melalui inspeksi visual. Kemudian cek kerja rem parkir atau handbrake. Kalau rem parkir kurang enak ataupun kurang pakem, bisa disetel oleh mekanik. Kemudian pemeliharaan bulanan yaitu biasanya per 5.000 km. Yang pertama ada cek tebal kampas rem, dan jika sudah aus ataupun sudah habis bisa diganti. Dan batas minimum sekitar 6 mm untuk kampas rem truk tronton ataupun dump truk. Kemudian periksa selang-selang udara dan kopling udara dari keretakan atau keausan. Biasanya selang udara ataupun kopling biasanya suka ada retakan ataupun suka ada kebocoran sedikit, dan itu akan mengakibatkan suara berdesis dan udara cepat habis atau tekanan udara cepat habis. Lalu cek aktuator rem atau brake chamber apakah bekerja dengan normal. Kemudian yang selanjutnya ada pemeliharaan setiap 10-20.000 km, yaitu yang pertama cek dan setel celah rem, yaitu menyetel celah rem agar tidak kelonggaran dan tidak terlalu dalam saat menginjak rem. Kemudian yang kedua ada pelumasan pada komponen yang bergerak, terutama pada camshaft dan shock adjuster. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan air dryer dan bersihkan atau ganti filternya jika sudah kotor dan sudah tidak layak pakai. Kemudian tanda-tanda sistem rem bermasalah, yaitu yang pertama ada rem terasa kurang pakem ataupun lambat merespon. Biasanya kalau kurang pakem atau lambat merespon karena celah rem terlalu lebar ataupun kampas rem sudah mulai menipis atau habis. Kemudian ada lampu indikator tekanan udara menyala, segera cek dan perbaiki untuk itu. Lalu ada tercium bau kampas terbakar. Lalu ada suara gesekan logam saat pengereman. Kemungkinan kalau gesekan logam itu kampas rem sudah hampir habis. Lalu ada tekanan udara lambat naik saat mesin hidup, dan ini harus segera ditangani dengan baik karena biasanya ini permasalahan yang sedikit dalam ya, sedikit ribet. Lalu perbaikan umumnya yaitu kampas rem aus biasanya ganti dengan yang baru sesuai spesifikasi spek mobil. Kemudian kebocoran udara, periksa selang, lalu sambungan dan seal. Ganti komponen yang rusak. Bila perlu, rem tidak kembali. Biasanya periksa pegas atau aktuator rem, bisa juga karena pelumasan kurang.
Lalu ada rem macet, biasanya disebabkan oleh shock adjuster rusak atau penyetelan celah rem tidak tepat. Yang kelima yaitu tips tambahan, yaitu gunakan suku cadang asli untuk memastikan daya tahan dan kompatibilitas. Lalu selalu lakukan pengujian rem sebelum kendaraan dioperasikan apabila jika membawa muatan berat. Lalu catat jadwal servis dan perawatan agar sistem rem tetap optimal dan tidak terjadi kendala yang lebih dalam. Kemudian terakhir yaitu penutup. Saya selama PKL memberikan selama PKL di Kordon, saya mendapatkan banyak pengalaman praktek, terutama dalam menangani perawatan dan perbaikan truk diesel ataupun truk tronton. Saya belajar secara tim dan mematuhi standar kerja industri dan mengembangkan sikap profesional. Saya berharap juga pengalaman ini dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi waktu saya melakukan PKL. Pertama di sini adalah dokumentasi bersama pembimbing eksternal maupun pembimbing internal. Kemudian yang kedua di sini ada dokumentasi ketika saya lagi kerja. Di sini saya lagi mengerjakan pemasangan dudukan tank di sasis tronton. Kemudian foto selanjutnya di sini. Foto pertama yaitu sedang membersihkan spakbor dan foto kedua sedang membersihkan komponen-komponen lainnya yang akan saya pasang di sasis mobil tronton. Kemudian selanjutnya ada video yaitu hasil kerja overhaul engine, yang dimana engine ini adalah engine yang sebelumnya adalah engine yang jebol, yaitu bloknya sampai bolong, dan menunggu pendingan untuk kedatangan engine bloknya itu cukup lama, dan ini pas engine-nya sudah terakit dan sudah tinggal dinaiki ke mobilnya, ke unit mobilnya, dan bisa kita lihat apakah engine-nya itu hidup atau tidak. Bisa dilihat di video ini. Oke, di sini engine-nya itu hidup ya. Setelah kita overhaul untuk rakitan kembali engine, yang dimana engine ini adalah penggantian blok, kemudian piston, dan juga metal duduk. Pada engine ini adalah engine Hino FM 260 Ti ya. Dan cukup sekian presentasi dari saya, dan ini terakhir, yaitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah presentasi dari saya, Muhammad Febrian Sanjaya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada salah kata
mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.